Halo semua, salam sehat dan luar biasa untuk kita semua. Perkenalkan, saya Francisca Alvina Santoso dengan NIM H0521057 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara kita dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, serta pentingnya berbahasa Indonesia yang baik. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh komunitas Ratulisa di Indonesia. Mengapa kita harus berbahasa Indonesia? Baik lisan maupun tulis. Jadi teman-temanku ya hebat dan luar biasa. Kita itu orang Indonesia. Orang Indonesia yang harus menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Jadi misalnya Mbak Eris ini berasal dari kota Solo, ya. Lalu ada temannya lagi Mbak Sisi berasal dari kota Boyolali. Lalu ada lagi misalnya Mbak Vika itu dari misalnya kota Kendal. Nah kemudian ada lagi yang dari Mas Mehmet dari Banyumas misalnya. Nah lalu ada Mbak Lolita itu dari Banjarnegara. Atau ada juga misalnya Mbak Trisna itu dari Medan. Lalu ada teman kita misalnya Mbak Ayu dari Papua. Nah ini beragam. Kemudian ada teman kita Mas Firman misalnya dari Sulawesi. Ada Mas Alpan dari Kalimantan. Nah kemudian ada Mas Marvan dari Kalimantan Selatan. Jadi memang bervarian. Teman-teman hebat dan luar biasa. Mengapa kita akhirnya harus memakai bahasa Indonesia dalam berkomunikasi? Karena untuk menyatupadukan satuan-satuan individu yang berada di berbagai wilayah, di berbagai perkotaan, ini tentu akan menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk membangun kebinekaan, ya, membangun persatuan, membangun kesatuan bangsa dan negara kita. Jadi bangsa Indonesia terdiri atas 34 provinsi. Ini tentu memiliki suku, ras, golongan, dan juga agama yang bervarian. Tentu saja dalam berkomunikasi ini memerlukan sebuah strategi komunikasi, strategi tutur yang santun untuk bisa memadukan, menyatukan. Dan ini bisa dilakukan secara lisan maupun tulis. Misal Mbak Eris berada di sebuah terminal, baru datang ke kota Solo lalu berada di terminal. Nah di terminal tersebut Mbak Eris ketemu orang Papua. Kalau Mbak Eris misalnya sebagai orang Solo kemudian menggunakan ragam bahasa Solo, nun sewu Mas badhe tidak bunting nggih. Nah, misalnya mohon maaf Mas Firman mau kemana ya? Nah itu mungkin kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu. Nah kalau kita menggunakan bahasa Jawa tentu kurang bisa dipahami. Atau kita menggunakan bahasa daerah kurang bisa dipahami. Nah oleh karena itu menggunakan bahasa Indonesia ini menjadi salah satu pilihan yang harus kita jaga, kita lestarikan. Karena dengan bahasa persatuan kita akan mampu menyatupadukan dalam berbagai dimensi yang tentu saja akan bisa menjadi salah satu titik temu bagaimana kita nanti bisa melakukan komunikasi yang baik, strategi tutur yang baik, dan tentu ini akan memberikan dampak yang sangat nyata. Nah, setelah kita menyimak dan menyaksikan beberapa potongan materi yang disampaikan oleh Bapak Rohmadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa bahasa Indonesia merupakan media untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu individu ke individu yang lainnya. Indonesia sendiri memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Era globalisasi merupakan tantangan besar bagi seluruh dunia, termasuk bangsa Indonesia. Untuk itu, bangsa Indonesia dapat mempertahankan diri di tengah-tengah pergaulan antar bangsa yang sangat rumit. Bangsa Indonesia harus tetap bisa menjaga eksistensinya supaya tidak pudar seiring dengan perkembangan zaman. Namun, semakin berkembangnya zaman, penggunaan bahasa Indonesia sendiri mulai bergeser dan tergantikan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah ini
semakin meraja di kalangan mahasiswa, pelajar, anak-anak, maupun masyarakat setempat. Nah, karena itu, mengapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi? Karena Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki beragam ras, suku, agama, golongan, serta adat istiadat. Itu sebabnya mengapa kita harus belajar berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena bahasa Indonesia dapat kita gunakan untuk menyatukan kita dengan orang-orang di sekitar kita dari berbagai suku dan daerah. Maka dari itu, kita menggunakan bahasa Indonesia ini untuk berkomunikasi. Penting bagi kita sendiri sebagai mahasiswa atau juga sebagai generasi penerus bangsa ini, khususnya bangsa Indonesia, untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus tahu dengan siapa kita berbicara, dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda dari kita, atau dengan orang yang sepantaran dengan kita. Kita juga harus tahu di kondisi seperti apa kita berbicara, dalam kondisi yang formal maupun kondisi yang non formal. Dan kita juga harus bisa memahami bahasa Indonesia yang kita gunakan ini secara langsung maupun tidak langsung. Kita harus sopan dalam berbahasa Indonesia dan juga menggunakan bahasa yang komunikatif dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, supaya lawan bicara kita dapat memahami apa yang kita sampaikan. Dengan berbahasa Indonesia, kita bisa melakukan komunikasi yang baik, melestarikan bahasa Indonesia, dapat menyatukan berbagai ras, golongan, suku, agama, dan adat istiadat untuk membangun persatuan dan membangun bangsa kita. Apa yang dikatakan akan menjadi sebuah tindakan, kebiasaan, dan menjadikan karakter untuk seseorang. Memanfaatkan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis memiliki dampak yang sangat nyata bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung kebudayaan nasional juga perlu diupayakan, sehingga dengan demikian fungsi berbahasa Indonesia, yaitu sebagai alat komunikasi secara lisan maupun tertulis, dan juga fungsi bahasa berasal dari konteks agama, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya, sehingga akan memberikan kontribusi yang baik di saat kita berkomunikasi dengan orang di sekitar kita dengan baik pula. Berbahasa yang baik, benar, sopan, dan juga santun akan menjadikan kita dihargai orang lain, dan kita juga harus bisa menghargai orang lain. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang bisa menyatukan berbagai macam bahasa yang ada di Indonesia. Nilai-nilai moralitas yang dimiliki akan membina sikap manusia Indonesia yang sekalipun memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat, maupun memiliki kekayaan atau menduduki jabatan yang tinggi, akan tetap memiliki kepribadian yang sopan, santun, tidak sombong, rendah hati, dan saling menghargai sesama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam berbicara dan materi yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kata yang terakhir, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia luar biasa. Terima kasih.